feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kandang Bakatul. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan agar selalu bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, kali ini saya ingin membahas pakan alternatif untuk unggas. Ya, ayam, entok, dan unggas yang lain. Kenapa kita pakai pakan alternatif? Saya hampir yakin kalau kita tidak memakai pakan alternatif, contoh kita hanya pakai pakan pabrik, itu pasti sudah boros sekali. Kalau untuk 1 atau 2 ekor sih ya mungkin tidak berasa ya. Tapi kalau untuk lebih dari 2 ekor atau 10 ekor mungkin itu sangat berasa. Atau mungkin kita bisa mencampurkan pakanan pabrik dicampurkan dengan dedek. Itu juga menurut saya masih boros. Lalu apa sajakah sayur-sayur atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk campuran pakan alternatif? Biasanya kalau sayur saya menggunakan kol, menggunakan sawi hijau, atau sayuran lain yang biasanya ada di pasar yang sudah tidak terpakai atau limbah. Bisa juga menggunakan enceng gondok, menggunakan kangkung yang ada di sawah, kangkung liar. Bisa menggunakan juga daun pepaya kalau misalkan ada di sekitar situ, atau menggunakan gedebok pisang. Itu tentunya pakan-pakan alternatif yang sangat murah, mungkin juga bisa gratis. Tinggal tergantung kita tinggalnya di mana. Apakah di dekat perkebunan pisang, atau di dekat sawah, atau di kota yang dekat pasar, atau di mana aja. Yang penting kita bisa memanfaatkan limbah atau sayur-sayur yang memang bisa mudah untuk didapatkan. Oke, kali ini saya akan menggunakan yang biasanya saya gunakan ya. Akan membahas yang biasanya saya gunakan. Di sini saya menggunakan sayur kol atau kubis. Saya mendapatkan sayur kol atau kubis ini dengan cuma-cuma atau gratis. Saya meminta di pasar, meminta ya, bukan meminta-minta. Saya meminta kepada yang punya kios, meminta sayur yang sudah tidak terpakai lagi. Saya minta, saya bawa pulang ke rumah,
saya bersihkan, saya potong kecil-kecil, lalu saya campurkan pada dedek. Di sini kita bisa melihat betapa lahapnya entok saya ketika memakan campuran antara dedek dan sayuran kol atau kubis, menandakan bahwa entok-entok saya suka ya terhadap sayur-sayuran. Soalnya memang tidak semua entok itu menyukai makanan campuran dedek dan sayur. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena ini pengalaman saya pribadi. Contoh, dulu saya pernah membeli entok. Saya membeli entok, nyampe rumah saya kasih makan campuran antara dedek dengan sayuran. Waktu itu si entok nggak mau makan sampai seharian. Akhirnya saya konfirmasi, saya tanya kepada penjual tersebut, ini entok dulu makannya apa? Ternyata si entok tersebut hanya dikasih makan pur. Makanya di saat nyampe rumah si entok tersebut tidak mau makan antara dedek dan sayuran. Tapi tenang, jika sobat-sobat semua mengalami hal tersebut, itu tidak perlu panik, karena si entok tersebut hanya butuh adaptasi. Di saat entok tersebut lapar, dia pasti akan makan makanan campuran dedek dan sayur tersebut. Lalu apakah makanan campuran ini berpengaruh terhadap produksi telur entok ini? Menurut saya pribadi tidak berpengaruh, karena makanan ini cukup baik menurut saya. Dari segi badan, daging maksud saya, itu juga gemuk-gemuk punya saya. Produksi telur juga rutin, juga rajin. Mungkin bisa jadi tergantung indukannya. Lalu apakah kandungan dari kol ini berbahaya, Bang? Soalnya saya juga melihat ada yang menjelaskan bahwa setelah entok-entok saya makan campuran kol, entok saya jadi kurus, jadi lemes, bulu kurang rapi, dan lain-lain. Untuk kandungan kol mungkin nanti saya akan menjelaskan di konten selanjutnya. Terima kasih karena sudah mengikuti dari awal, sudah menyimak, sudah mendukung channel Kandang Bekatol. Jangan lupa support terus Kandang Bekatol, share, komen, like, dan subscribe. Kita ketemu di lain waktu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.